Semakin banyak film horor yang rilis di tahun 2025 ini, membuat banyak lahirnya bakat-bakat baru di balik layar filmnya. Muslihat jadi karya debut film cerita panjang perdana bagi sutradara Chairunisa, yang sebelumnya pernah menyutradarai film dokumenter semesta dan berbagai film cerita pendek di Omnibus Histeria dan Kita versus Korupsi. Memiliki premis teror di sebuah panti asuhan, Muslihat tampil mengerikan lewat adegan kesurupan seram, sesi ruqyah mendebarkan dan misteri yang terungkap perlahan di akhir film. Dibintangi Asmara Abigail, Edward Akbar, Ence Bagus, Tata Janeta, Fatih Unru, Keanu Aska, Jacqueline Immanuela dan Ajeng Giona. Gustaf, yang diperankan Edward Akbar, memutuskan memindahkan panti asuhan yang ia kelola ke sebuah rumah terpencil yang lama tidak ditinggali. Bersama anak panti Jihan yang diperankan Asmara Abigail, yang paling dewasa serta sang pesuruh, Mang Kamal yang diperankan Ence Bagus, Gustaf memindahkan sekelompok anak panti ke lokasi yang baru, termasuk dua anak remaja nakal, adik Jihan, Syafa, yang diperankan Ajeng Giona, dan sahabatnya, Rahmah, yang diperankan Jacqueline Immanuela, yang malah pergi ke pasar malam di hari pertama pindahan. Kejadian-kejadian aneh terjadi di rumah panti yang baru dan dialami oleh anak-anak panti, termasuk sebuah peristiwa kematian yang membuat Syafa trauma. Sampai dirasuki oleh jin dengan niat misterius dan jahat. Usaha Gustaf, Jihan dan Mang Kamal untuk menyembuhkan Syafa malah makin membuat sang jin murka. Mereka pun terpaksa harus mencari tahu rahasia masa lalu demi mengetahui cara mengembalikan tubuh Syafa yang dikuasai jin. Termasuk dari wanita misterius bernama Sinta, yang diperankan Tata Janeta, yang mengalami gangguan jiwa, dan pemuda warga sekitar, Juna, yang diperankan Fatih Unru. Dibuka dengan sebuah kematian seorang anak kecil di masa lalu, film Muslihat cukup bersabar mengenalkan karakter utamanya dengan baik diselingi teror ular saat beberes di rumah panti yang baru. Skala produksi yang tidak terlalu besar layak diapresiasi manakala film ini membuat set pasar malam yang cukup effort demi mengenalkan karakter Syafa dan Rahma serta Juna. Untuk sebuah horor, Muslihat terhitung minim jumpscare dengan mayoritas keseramannya ada pada saat karakternya mengalami kesurupan. Para pendatang baru, Ajeng Giona dan Jacqueline Immanuela memerankan karakter kesurupan dengan baik dalam film ini. Teriakannya, amukannya serta wajah seram yang dibantu prostetik dan make up mengelevasi kengerian dalam setiap adegan kesurupan. Sensasinya seperti dikejar-kejar setan. Mendebarkan. Naskah yang ditulis Evelyn Afnilia, penulis, dosen gaib dan komang, memang tak menawarkan sesuatu yang baru. Tetapi naskahnya menjaga rapi misterinya, lengkap dengan twist di ujung yang cukup mengejutkan. Bagian terbaik dalam naskah dan dramatisasinya adalah hubungan antara Jihan dan Syafa yang terlihat signifikan di momen ruqyah yang sangat seru. Sebaran petunjuk soal misteri rumahnya, serta bagaimana mengalahkan sang jin perasuk tubuh pun dengan baik dibagikan di babak-babak sebelumnya. Didukung tata sinematografi Dop Kawakan Rai Lolang, serta tim visual efek yang berpengalaman, secara visual Muslihat cukup baik, mengingat biaya produksi yang sepertinya tidak dalam skala besar. Ada sebuah momen flashback montage yang memiliki frame rate berbeda, dan sedikit mengganggu, serta visual efek di awal film yang kurang meyakinkan secara gambar. Keunggulan lain di film ini adalah dinamika anak panti, yang dimotori oleh Keanu Aska sebagai Aan. Jam terbang Keanu sangat terlihat, memimpin teman-temannya dalam berakting penuh ketakutan, saat diteror di dalam panti. Keanu Aska adalah aktor cilik beranjak remaja berbakat di Indonesia saat ini. Sementara itu Ence Bagus, yang bermain di Surat Cinta untuk Kartini dan Lembayung, sebelumnya banyak mendapatkan peran kecil. Kali ini berperan signifikan dalam film, dan sama sekali tak menyia-nyiakan kesempatan berakting dengan baik. Begitu pula Edward Akbar sebagai pemimpin panti yang mengayomi. Peran sulit dimainkan dengan baik oleh Asmara Abigail,
sebagai kakak yang tegas tapi juga peduli dan emosional. Tentu saja, meski bukan yang terbaik, Muslihat adalah sebuah sajian horor yang menakutkan dengan adegan kesurupan seram, sesi ruqyah mendebarkan dan teror mengerikan di sebuah panti asuhan. Terlepas dari kisahnya yang tidak baru, namun misterinya mampu memancing rasa penasaran dengan twist yang mengejutkan. Muslihat bukan sekadar film horor yang menyajikan teror hantu dan suara mengagetkan. Film ini membaurkan elemen keagamaan seperti ruqyah dan kesurupan dengan nuansa budaya yang khas Indonesia, menjadikannya terasa otentik sekaligus menyentuh. Kisah tentang kekuatan tak kasat mata yang menghantui panti asuhan ini tak hanya menyeramkan, tetapi juga menyimpan makna spiritual, menjadikannya horor yang punya isi. Salah satu kekuatan utama Muslihat terletak pada akting para pemain mudanya, terutama Ajeng Giona dan Jacqueline Immanuela. Adegan kesurupan yang mereka mainkan sangat meyakinkan, membuat bulu kuduk berdiri, tanpa perlu bergantung pada efek jumpscare berlebihan. Didukung dengan make up dan prostetik yang realistis, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan suara mereka berhasil membangun ketegangan yang benar-benar terasa.